Ya, kembali Anda masih bersama kami pemirsa di Kabar Jawa Tengah sore. 80% pekerja di Jawa Tengah dan DIY belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ini dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Dinas Ketenagakerjaan. Masih banyaknya tenaga kerja yang hingga kini belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini diungkapkan Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah DIY, Inono Dahlan. Menurut Inono, dari pekerja formal perusahaan wajib lapor setidaknya hingga kini masih ada 28% pekerja yang berpotensi bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan dari keseluruhan pekerja berdasarkan data BPS, setidaknya 80% pekerja belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan peralihan dari PT Jam Sostek, di mana sejak 1 Januari lalu telah dilebur. Dengan ikut BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kesehatannya secara langsung dialihkan ke BPJS Kesehatan yang dulunya bernama Askes. Sekarang data di BPS itu sekitar 16% dari 6 juta atau sekitar 1.044.000 sekian ya TK se-Jawa Tengah dan DIY. Dari Ketenagakerjaan sendiri berdasarkan data wajib lapor itu kita sekitar se-Jawa Tengah ya masih ada sekitar 28% yang belum menjadi peserta. 28%. Ya, berdasarkan dari wajib lapor yang ada di pemerintah daerah itu ya di Dinas Tenaga Kerja. Artinya selain yang terdaftar itu masih banyak sebenarnya masih banyak potensi yang masih belum terlindungi. Sementara itu terkait BPJS Kesehatan diakui Paguyuban HRD Jawa Tengah masih ada sejumlah masalah di lapangan yang perlu dipecahkan. Di antaranya adalah kepesertaan dan pembayaran iuran. Sebab hingga 9 Januari lalu, banyak perusahaan yang tidak dapat membayar iuran lantaran data di BPJS Kesehatan belum ada. Padahal paling lambat, pembayaran tanggal 10 dan selebihnya akan dikenakan denda 2%. Untuk itulah Paguyuban HRD meminta BPJS Kesehatan secepatnya menangani masalah tersebut. Dari teman-teman menyampaikan itu kendalanya adalah ketika akan melakukan pendaftaran dan apalagi pembayaran. Padahal pembayaran itu sesuai peraturan adalah tanggal 10 harus terbayar. Kalau tidak maka akan dikenakan denda 2%. Ya kemarin itu kendalanya ternyata teman-teman susah untuk melakukan pembayaran karena akunnya belum bisa diterima. Namun demikian di detik-detik terakhir kemarin alhamdulillah bisa dan memang itu cukup membantu karena bagaimanapun pembayaran kalau tidak dilakukan maka BPJS Kesehatan yang dimaksud ya itu tidak tertangani. Tutuk Carita melaporkan.